Nomor 20. As-sholatu ala nabi utawi sholawat maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababul litadhkiril abdi ma nasiyahu. Dadi sebab litadhkiri maring oleh ngelingaken al abdi maring kawula ma ing perkara nasiya kang klalen sapa abduhu ing ma. Sampai baca sholawat itu mengingatkan sesuatu yang tadinya kita lupa. Panlunga kontaknya kelalen baca sholawat. Akhir bulan kelalen gaji karyawan. Gaji karyawan kelalen itu orang kelalen tapi ngelalen ya. Dina Kemis bayaran tukang kelalen orang kelalen gue tapi ngelalen baca sholawat penajak kelalen ya minimal tukangnya atau karyawannya atau buruhnya yang baca sholawat ben majikan ora kelalen ataupun kelalen. Primen dene Kemis sasar durung bayaran kelalen harus ngisapel aja gugu main aja kukoni orang keluaran. As-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab tibil majlisi apike majlis wala ya'udalan yen ora balik opo majlis khusrotan ing merugiaken atau membuat jamaahnya menyesal. Untuk membuka sebuah majlis taklim, majlis ilmi, majlis zikir sebaiknya dibuka dengan sholawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisan manut sapane wong jalasa kang lungguh majlisan ing nggon lungguh lam yadhkur kang ora nutur Allah ing namane Allah fihi ing dalem majlis walam yusallilan ora maca sholawat ala nabihi ing atase nabine Allah sallallahu alaihi wasallam kana mongko ana apa majlis alaihi ngatasé man ana iku tirotan wazam ini masternya witir katanya. Tirotan atau tirotan kurang ora pepek yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Tirotan tadi sudah disaring dengan bahasa khusrotan. Khusrotan itu merugikan, menyesal. Nadam. Khusrotan itu menyesal, berarti sesuatu yang disesali karena ada kesalahan. Kalau enggak merugikan. Nah, tirotan itu sebenarnya ganjil atau kurang lengkap. Tetapi kalau di atas sudah disaring dengan bahasa khusrotan, paling tidak tirotan di bawah maknanya ya keganjilan, kekurangan, keanehan atau bahkan kesalahan. As-sholatu tawi sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab linafil fakri maring ngilangaken kepikiran. Berarti anggere wong sugih wis mesti akeh sholawate apa ora durung karuan. Atau wong melarat jarang maca sholawat wis mesti apa ora? Ya durung karuan juga. Ana wong akeh maca sholawat melarat bae, ana ora pati maca sholawat sugi. Baca sholawat adalah fasilitas yang Allah jadikan sebagai wasilah. Artinya sampai membaca sholawat dengan penuh keyakinan tetap mempercepat linafil fakri, tetap mempercepat menghindari dari kefakiran, kemelaratan. Ini
Allah ciptakan fasilitas ini melalui sholawat, dan sholawat akhirnya menjadi wasilah. Tetapi satu tempo Allah juga punya sifat menentukan sesuatu bighairi wasilah, dengan tanpa fasilitas. Enggak lah baca sholawat atau enggak, yang penting saya mau dia kaya begitu. Tetapi Allah juga sangat menjamin fasilitas itu, wasilah itu, karena di dalam wasilah rahmatnya Allah, sifatnya Allah yang maha kasihan, maha melas itu terjaga melalui fasilitas wasilah. Sifat Rahman, belas asing dalam dunia dan akhirat, kan? Bahkan orang-orang yang tidak beragama Islam pun, orang-orang yang tidak beriman pun, kalau menjalani fasilitas itu bisa berhasil. Dia ulet, dia jujur, dia rajin, akhirnya dagangan itu dipercaya oleh banyak orang dan mendatangkan banyak pelanggan. Ana wong tokone ora patia pepek, sing tuku arang-arang. Katanya barang tanggane tuku duitnya atusan, jujule laka. Alah. Atawa jujuli sapira tapi kurang, kowe sok meneh-meneh. Atau dijujuli tapi sama mama tuku rokok ke sabungkus, dijujuli rokok kerong bungkus tadi pas kok kayak gue ya sih. Sebenarnya itu teknik produk semakin banyak laku, tapi akhirnya gak sing tuku kapok lah, orang pan tuku kono maningah sih bisane senengnya jujule lah. Senengnya jujule permen. As-salatu ala nabi, utawi sholawat maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab linafil bakhli, kanggo ngilangi sifat bakhil anil abdi saking kawula. Ngilangi sifat bakhil, medit mangkat bareng sing omah barang anjung slawi mampir bakso yuk, akhirnya bakso bareng wong lanang kan ora pantes bakso bareng bayar dewek-dewek, wong lanang ora pantes, tapi mungkin wong wadon pantes karena bayar dewek-dewek. Wong lanang lho ya, wong lanang bayar dewek-dewek wis wagu lah, wagu nemen. Waalaikumsalam. Kasih nomor 23. Akhirnya satu tempo gantian dong dijak wong mangan bakso bareng, ya akhirnya bayar dewek-dewek maning. Itulah mengapa sifat medit bakhil menular. Sifat eman dia menular, tapi lebih parah menulare sifat bakhil, karena sifat bakhil itu kadang wong sing dibakhilin duwe dendam. Nantian rokok garing gretak natok jukut siji disak maning dititeni wong nangko nyong sing jukut rokok tan disak maning nyong arane wong medit. Kodong tempo hari ana wong sing kelingan wis ana bocah kae udude tak sak. Akhirnya kayak gue. Iya kan? Itulah mengapa penyakit bakhil menular. Saja kancan teman karo wong medit. Qala nabiyyu matur sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al bakhilu ta wong kang medit berkicit kidok gerong iku man wong dzikir tu nalikane den sebut sapa ingsun indahu ing dalem sandinge man falam yusolli mongko ora maca selawat sapa man alaya kanggo ingsun alaya ing atase ingsun. Orang yang bakhil itu orang yang ketika nama saya disebut, misalnya satu saat Nabi kita Muhammad Allahumma sholli alaihi, kita jawab sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Tetapi ketika nama Nabi Muhammad disebut dan panjenengan enggak menjawab salamnya, enggak menjawab sholawatnya, itulah orang yang bakhil.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum ana ta ora paring kabar sapa ingsun kum ing sira kabeh bi abkhalin nasi kelawan sabakhil bakhile menungsa. Bukankah saya pernah menceritakan kepadamu semua tentang orang yang paling bakhil? Qaulu mongko padha jawab kabeh bala ya Rasulullah. Bala iya ya Rasulullah. Qala mongko jawab sapa Rasul, yaitu man wong zukir tukang den sebut sapa ingsun indahu ing dalem sandinge ing dalem sandinge man falam yusolli mongko ora maca selawat sapa man ala ing atase ingsun fadzalika mongko te mengkono wong sing ora jawab ketika namanya Rasul disebut iku abkhalun nasi bakhile menungsa. Orang sini itu mengatakan orang yang bakhil banget, maunya medit merkicit tambah maning taine di goreng, iya ti sampai tai saja nggak pernah dibuang, digoreng maning gola abu. Itu bahasanya orang-orang sini. Saking medite lah, taine digoreng, uyuwe diwadahi, gidoke gelong, kena ngingu iwak betik. Itu As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam utai maca salawat ala Nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab linajatil abdi maring kanggo slamete kawula minad du'ai saking donga alaihi ngatasé abad birahmi anfihi kelawan ngurumpung irunge abet yang ngurumpung gue ungkapan jelek lah, sesuatu yang dianggap jelek padanya dengan membaca salawat akhirnya dia selamat dari apa yang dituduhkan. Tunjuk hidung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohima ngrumpung opo anfurojulin cungure wong lanang apes temen maksudnya sis, tapi kalau di Arab itu hidungnya yang ditunjuk. Kalau cungure basa kae, tapi anggar nang Indonesia itu iya tunjuk orang. Dan di sana tunjuk hidung, batang hidungnya kayak gitu sih. Rohima anfurojulin zukir melas temen apes temen celaka zukir tu nalikane den sebut sapa ingsun indahu ing dalam sandinge rajul falam yusolli mongko ora maca selawat sapa rajul alaya ing atase ingsun ya apes pol apes oplok temenan waplok goblok anggar nama Muhammad tidak disebut kemudian dia tidak membaca salawat kepada Muhammad. Warahima anfurojulin lan ngrumpung apa cungure wong lanang dakhala kang mlebu sapa rajul alaihi ngatasé wong lanang apa Ramadan bulan Ramadan summa insalakho nuli nglewati sapa rajul qabla ayyufara ing dalem nalike ing dalem sadurunge den yen to den ampura lahu maring rajul. Kasihan sekali, blok banget lah. Satu, ketika ada orang yang saya disebut namanya Muhammad, dia tidak membaca sholawat. Dua, ketika ada seseorang yang masuk di bulan Ramadan, kemudian dia melewati bulan Ramadan sebelum dia bertobat kepada Allah. Goblok eman-eman temen wong bulan puasa kok ora gelem tobat, ora gelem pirang. Nanti ada kisah lam ya'mal khairan qattun di turutun nasin itu kan, laki-laki yang masuk di bulan Ramadan tetapi tidak pernah beramal sekalipun. Ketika masuk bulan Ramadan pakaiannya disetrika, rambutnya cukur, brengosnya dicukur, nganggo minyak wangi.
Tanggane pada geger, sampean biasanya orang kaya kowe saiki dene kaya kowe sampean kumat kapan? Tangga-tangga kan orang pada ngerti ya. Namun kasih mimpi apa, mau bengi ketemu apa? Sebenarnya saya itu senajan nggak pernah lam a'malu shalihan qattun khairan qattun, sama sekali tidak pernah beramal baik di luar bulan puasa, tapi saya menghormati bulan puasa. Saya ingin sholat di bulan puasa, memenuhi kewajiban-kewajiban di bulan puasa. Kemudian laki-laki ini mati, dan setelah mati laki-laki ini menjumpai seseorang, ditanya, bukan kamu sudah meninggal? Iya, saya sudah meninggal. Apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Saya diampuni dosa-dosanya bihormati ta'zimi Ramadhana, sebab saya menghormati atau mengagungkan bulan Ramadan. Tapi hal ini tidak boleh dijadikan dasar, sebab ya setiap orang secara naluri begini, wong dia pengen nyontoh sing kepenak, tetapi nggak mau mencontoh sesuatu yang agak memberatkan. Sebenarnya kepenak dan memberatkan itu soal keengganan kita mau menjalani atau tidak. Tunggale wong dagang karo wong tuku, sampai nang pas wayahe dagang ya pengennya sing payune larang, tapi anggar sing lagi wayahe tuku ya pengennya regane murah, ya kan? Nah, berarti ada benturan kepentingan. Anggapan nyontoh yang seimbang, ada yang enteng banget, ada yang berat banget. Ana wayahe sampean lagi tuku, ana wayahe sampean lagi adol. Itu teh. Sampean Mas Dani adol, sampean tuku, sampean minta harganya di bawah 10.000, Mas Dani mengharapkan di atas 10.000. Kalau nggak ada kompromi antara kepentingan ini, akhirnya nggak akan pernah terjadi proses jual beli. Sampean balik, Mas Dani balik. Tapi anggar kompromi ngalah wis aja ngisore 10.000 nemen. Ya wis, akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan, saling mengalah, dan itulah nilai kompromi. Setelah kompromi ya sudah, pembelinya membayar, penjualnya terbayar. Itu kalau mau mencontoh ya kadang-kadang jadi Mas Dani, kadang-kadang jadi Mas Fatih. Jangan ini yang dicontoh. Nyontoh harapan sembahyang sah, sungkan nang bulan puasa bae. Ya, satu bulan puasa mati lah. Orang kayak pura mati-mati. Ada dicontoh yang begitu, yang contoh itu yang normal-normal. As-salatu ala nabi utawi sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sababun dadi sebab lima arifati tariqil jannati maring ngawruhi dalan maring swarga. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku tunji nyelametaken minnatinil majlisi natinun minnatinil majlisi saking mambu balenge majlis alladzi utawi majlis la yuzkar kang ora den sebut fihi dalam majlis apa sapa Allah taala wa rasuluhu lan Rasulullah taala. Membaca salawat itu menyelamatkan dari bau yang tidak sedap di sebuah majelis, yang dimana majelis itu ketika dimulai tidak disebutkan nama Allah dan Rasulnya Allah. Wa yahmadu lan muji, wa yusni lan tegese muji alaihi ing atase Allah fihi ing dalam majelis, wa yusolli lan maca salawat ala rasulillahi ing atase Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tengah-tengah teringat bahwa tadi belum baca salawat, bahwa tadi belum baca Allah, baca salawat meskipun itu di tengah-tengah, baca salawat meskipun itu hampir akhir atau hampir selesai. Jadi membaca salawat mengingatkan sekelingane sampan kelingane ngodong nang tengah-tengah baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Untuk apa? Untuk menghindari dari majelis yang baunya busuk di mata Allah. Akhirnya terhindar dari bau busuk. As-salatu tawi sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun litamamil kalam.
Jadi sebab litamamil kalami maring kanggo sempurnane omongan, sempurnane pembahasan. Alladzi utawi kalam ubtudia kang den kawiti bihamdillah kelawan maca alhamdulillah wassalati lan maca salawat ala rasulih ing atase rasul Allah. Baca salawat juga menjadi motivasi bagi santri maupun bagi guru untuk mengkaji sebuah materi secara secara sempurna. Maka kadang-kadang disadari atau tidak, anggere sing sering mulang, panjenengan barangkali sering mulang, biasanya lagi ngomong kayak gini, itu mendapatkan ide baru yang sebelumnya belum pernah tergambar, belum pernah terpikirkan. Nah, di tengah mulang itu sering mendapatkan ide-ide baru. Barangkali ide-ide baru yang baik itu wujud sebagai balasan dari kita membaca sholawat kepada Rasul. Karena membaca sholawat keterangannya adalah menjadi sebab sempurnanya sebuah pembahasan dalam satu majelis. Angger mau sadurunge mulai majelis durung diwaca alhamdulillah karo sholawat maring Kanjeng Nabi, menyelamatkan dari majelis tidak berbau busuk di mata Allah. Tapi anggar majelisnya pertama diawali dengan alhamdulillah, syukur dan sholawat yang lain-lain, maka membaca sholawat di tengah-tengah menyebabkan satu majelis pembahasannya semakin sempurna. Itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab liwufuri nuril abdi maring sumebare cahayane kawula ala sirati ing atase li fauzi apa li wufuri maring sumebare nuril abdi cahayane kawula ala sirati ing atase sirat, memberikan penerang. Sholawat itu sampai bacanya sekarang tapi nanti menjadi penerang ketika panjenengan melewati sirat, atau diibaratkan dengan yang lain menjadi penerang ketika panjenengan mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga jalan-jalan yang panjenengan bingung ketika ada di persimpangan jalan, panjenengan akan semakin mudah membedakan mana jalan yang diridhoi insyaallah dan mana jalan yang akan menyesatkan. As-salatu tawi sholawat iku ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab li khurujil abdi anil jafa sama ya perilaku kasar. Sampai membaca sholawat itu menghindarkan dari perilaku yang kasar, Ana wong jangkel men ngamuk gawane watu mataki wong diwacani sholawat sing maca patak sisan. Iya kan, kalau pendungan lu sudah Muhammad dicekel raine pun maca sholawat men pendung temenan. Nah, berarti apa maknanya? Maknanya adalah ada cara dan ada waktu di mana harus disesuaikan dengan pembacaan sholawatnya. Membaca Quran dengan suara terbaik, juara satu tilawah musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi, juara siji, suara enak teman. Tapi sampai baca juga Quran yang pernah dilombakan di musabaqah tingkat internasional, tingkat Jawa Tengah, terus sampai maca nang kamar wong loronan siji lagi turu. Maca pendungi. Artinya apa? Artinya harus ada cara yang betul-betul bisa disesuaikan, dikompromikan. Begitu. Nah, cara itu kadang-kadang melibatkan kearifan lokal maksudnya. Ya. Ngeling namung kan angelepor. Ahlan wa sahlan bi khudurikum Kiai Rahman Al-Hafidh. Jadi ngeling nambung we angel men.
Nang sering nyontoni wong mangan tadi selilite keri nang untu. Apa mama aku ini cangkemnya anak mengkleng angel kan. Apalagi mengingatkan orang dengan gaya bahasa yang sangat kasar. Salah, haram, takbir, Allahu Akbar, Dajjal, Tauhid, yang lain-lain. Mana bisa mengingatkan dengan bahasa seperti itu? Kompore muru, patene sing mau banyune mateng. Enggak. Malah banyune cukup siram nang sampean sisan malah. Nomor 29, as-salatu ala nabi sababul khurujil abdi anil jafa. Jadi membaca sholawat itu menghindarkan dari perilaku yang kasar, baik yang sedang membaca sholawat atau yang ada di depan kita. Sholatu ala nabi utai membaca sholawat iku sababun dadi sebab li ibqa isana maring tetepe pujian minallahi saking Gusti Allah taala lil musolli maring wong kang maca sholawat. Sampai baca sholawat dipuji oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Berapa rahmat? 10 rahmat. As-salatu ala nabi utawi sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab li barokati alal musolli maring ngundang barokah alal musolli ngatasi wong kang maca sholawat. Ngene lame loro ya, lala ya. Yesis. As-salatu ala nabi utawi sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababun dadi sebab linaili rahmatillahi taala maring merkoleh rahmati Allah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur sapa Rasulullah man utai sapane wong salat kang maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun salatan ing sasolawatan wahidatan kang siji salatan karena ada wahidah di teman bisa dipastikan bahwa itu masdar marrah ismul marrah. Man utawi sapane wong salat kang maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun salatan ing sasolawatan wahidatan kang siji shalla mongko paring sholawat sinten Allahu alaihi ngatas man asring 10. Kalau orang itu baca sholawat hanya 1 kali saja, maka Allah akan membaca sholawat kepadanya dengan 10 kali. Sholawatnya Allah kepada manusia maknanya adalah rahmat. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun dadi tanda ala mahabbatin nabi ngatasé mahabbah maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman mongkote sapane wong mahabbah kang demen sapa man ing suwi-wiji iku aksara ngake-ngakei sapa man min zikrihi saking zikire man. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sholawat maring Kanjeng Nabi iku sababun dadi sebab lidawami mahabbatin nabi maring lestarine langgenge mahabbah dumateng Kanjeng Nabi. Membaca sholawat sebagai bukti, sebagai tanda bahwa panjenengan cinta kepada Nabi Muhammad. Mustaqil-ilmi ya sampai ben bisa cinta betul-betul cinta, ben bisa syukur dengan betul-betul syukur karena panjenengan tahu hidupnya panjenengan semua jalaran saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Kelangan barang enggak masalah, kelangan anak enggak masalah. Ya masalah. Kelangan HP masalah, kelangan istri masalah. Tapi lebih bermasalah lagi kelangan iman dan kelangan akidah, kelangan Islam dan kelangan iman. Nah, gara-gara Rasulullah saking cintanya Allah kepada Rasulullah, panjenengan ditetapkan imannya itu. Makanya pantas sekali panjenengan sampai bersyukur kepada Allah, sampai bersyukur kepada Nabi Muhammad.
sababu lidawami mahabbatin nabi wa salatuhu alal musalli wa salatuhu lan sholawate Gusti Allah al musalli ngatas wong kang maca sholawat. Kala matur sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sapane wong salat kang gelem maca sholawat sapa man ala ya ing atase ingsun balaghatni anjukni mari ingsun apa salatuhu balaghat mongko anjukni mari ingsun apa salatuhu sholawate man wa sholatu lan maca sholawat sapa ingsun alaihi ing atase man wa kutibat lan den tulis lahu kadue man siwa dzalika saliyane mengkono-mengkono maca sholawat asra hasanatin ing 10 kebagusan. Kata Rasul, kalau ada orang yang membaca sholawat maka sholawat itu akan sampai kepadaku. Bagaimana caranya Rasul? Meskipun panjenengan sudah meninggal dunia dan barangkali panjenengan juga jasadnya sudah habis dimakan cacing. Wong panjenengan hidup di abad ke 600 500 Masehi, saya hidup di abad 2020 Masehi. Yang nggak nyambung ya Rasul, ketika saya baca sholawat panjenengan sudah nggak ada dan barangkali panjenengan jasadnya sudah dimakan cacing. Maka kata Rasul bagaimana? Innallaha harramal ardo an ta'kula ayyakula ajsadal anbiya. Bumi itu sama sekali dilarang oleh Allah untuk memakan jasadnya para nabi, dan Allah juga mewakilkan seorang malaikat untuk menyampaikan seluruh sholawatnya umatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad. Wakkala malakan beberapa malaikat wakkala malaikatan yuballihunahu sholawatnya umatnya Muhammad. Allah mewakilkan satu malaikat atau beberapa malaikat untuk menyampaikan sholawatnya umatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak usah khawatir, sampean maca sholawat ya pasti akan sampai kepada Rasul. Angger sholawatnya melalui WA bagikan, ya nunggu hijau, nunggu red, nunggu centang loro, ya kan ti? Rasul enggak boleh menunggu centang loro gue menderita sebentar orang dicentang serentang. Kadang sudah kirim pesan enggak dijawab mesti WhatsApp wis durung dijawab durung. Oh sibuk berarti sibuk kok sampai seminggu udah dibalas. Oh berarti sibuk banget. Iya sibuk banget 50%, 50-nya lagi sungkan. As-salatu ala nabi utawi sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab li hidayatil abdi maring oleh hidayah kaula wa hayati qalbihi lan uripe atine kaula. Sampai baca sholawat itu menjadi lebih berpeluang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hati sampean menjadi semakin hidup. Menghidupkan hati itu lebih susah daripada menghidupkan orang yang sedang tidur. Karena menghidupkan orang yang sedang tidur itu menghidupkan secara fisik, tapi menghidupkan orang yang hatinya mati menghidupkan secara batin. Susah sekali. Untuk mengatakan bahwa ini mungkar saja kadang-kadang sangat susah. Tetapi sebenarnya setiap orang itu punya kesadaran, hanya saja karena kesadaran banyak hal, kesadaran soal Allah, kesadaran soal kebenaran, kesadaran soal berlingkungan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang karena sudah semakin terlalu banyak kepentingan, akhirnya kesadaran itu mulai pudar, semakin lama semakin pudar. Wong asine setiap wong ki wis merasa bahwa yang baik itu yang harus dibela. Contoh Fatih pan mudun sing kene manten ana jeglongan, mesti Mas Dani pan ngelingna, Mas jeglong. Kan? Mas Ajis misalnya mau sandal kualik, pasti pan ngelingna, sandal kualik. Atau udud sing disulet gabose. Ya mesti kan dieling kan, harusnya
Atau bukan Kang Rohman, seseorang yang panjenengan nggak kenal sama sekali, berani mengingatkan. Iya, berarti kan ada kesadaran bahwa yang benar itu harus dibela. Iya kan, Sis? Kulo udah balik. Kayak tukang dola poklot nih kayaknya. Met. Poklotnya di poklot. Poklotnya kue di kuping ya. Kau tambah sino si jine. Aslinya si jitong. Yang mau ngeles. Lah kue nang kuping kau katanya si jine. Ada yang dielingna, justru yang dielingna gue ngeles. Setelah ngeles ya mencari alasan pembenaran. Kacamata ini, gue nang batuk si jine. Kacamata depan nggak ngolor. Malah sini. Tetapi itulah lika-liku orang mengingatkan orang dan diingatkan orang. Jangan sampai pernah mati hatinya, keras hatinya. Jangan sampai lunak. Dilatih bisa dengan cara apa? Pertama, menahan marah, menahan berbicara kepada orang yang membuatnya marah. Asli untuk melatih kondisi psikologi, kondisi mental batin. Pertama yang paling tahap terdekat yang harus dijalani adalah menahan marah. Kalaupun marah, pura-pura. Marah kepada anak, ya, jangan temenanan, pura-pura. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu tawi maca salawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab irdi ismil musolli, kehormatane namane wong kang maca sholawat ala nabi ngatasé Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat itu membuat nama kita semakin harum, nama kita semakin terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mas, saya sudah berkali-kali baca sholawat, tapi kan sekarang ngenyak baik. Baca sholawat sampan itu untuk meningkatkan keharuman martabatmu di mata Allah. Nanti lama-lama kalau Allah sudah menghendaki martabatmu semakin harum, semakin baik, lingkunganmu juga akan mengikuti. Begitu. Kembali lagi, jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkanlah apa kata Allah. Memang susah, tapi dilatih teman, dilatih. Ada cerita seorang santri nyantri di Aba Yazid Al-Bustami selama 30 tahun, tetapi lam yaro syai'an fi qalbihi. Kata santrinya kepada Abu Yazid, ya Aba Yazid, saya sudah nyantri kepada panjenengan selama 30 tahun, tapi lam aro syai'an fi qalbi, tetapi saya tidak melihat sesuatu di dalam hati saya. Sesuatu itu yang pernah dititipkan kepada Allah di hatimu kemudian ditransformasi kepada hatiku sehingga saya bisa melihat banyak hal. Apa kata Abu Yazid? Sampean selama 30 tahun meskipun paginya siangnya puasa, malamnya sholat, tetapi panjenengan tidak akan pernah menemukan sesuatu itu di dalam hatimu. Karena apa? Karena nafsumu dan karena dibatasi dengan penglihatanmu sendiri. Akhirnya seorang santri ini minta dulani amalan, kasih tahu saya ya Aba Yazid sebuah amal untuk bisa mengobati itu. Kemudian sama Aba Yazid Al-Bustami dikon ngoleti karung guni, terus karung guni dikalungkan di lehernya, karung guni ini diisi kacang-kacangan. Setelah karung guni diisi kacang-kacangan, orangnya santri ini disuruh pergi ke pasar. Anjuk pasar tane gon ngomong, mansof sapa wonge sing wani ngepret nyong tak ning kacang. Kon ngomong karo cilik-cilik. Iya betul. Awalnya cilik-cilik padha ngepret, yo
pak ya rasanya mani pak banyak sekali akhirnya sing ngepret banyak, dan begitu dilakukan ke beberapa pasar. Mintanya sang guru kepada seorang santri, tapi santri itu kemudian ya Allah subhanallah limit lihada dengan cara seperti ini. Dan Aba Yazid marah sekali, saking marahnya Aba Yazid ngomong fa wallahi qad sabbahta ala nafsika, sampean maca subhanallah bukan mensucikan Allah, tetapi nyatanya sampean maca subhanallah mensucikan nafsumu, mensucikan dirimu, seolah-olah dirimu sudah pada makom yang sangat baik, sehingga pergi ke pasar dengan telanjang baju saja merasa tidak terhormat. Padahal itu upaya atau amal untuk bisa mengubur nafsumu sedalam-dalam atau mengubah persepsimu soal kehormatan dan lain-lain. La dawa ghairuhu, nggak ada obat lagi selain itu. Memang pandangan kita yang secara akal ini kadang-kadang menutupi pandangan kita yang secara batiniyah. Dan nafsu kita soal kepentingan tadi juga kadang-kadang menutupi pendapat kita soal kebenaran, penglihatan kita soal kebenaran. As-salatu ala nabi utai maca salawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sababun dadi sebab li tadbitil qadami maring tetepe sikil telapakan ala sirati ngatasi mlaku nang dhuwure sirat, wal jawasilan ngelewati alaihi ngatasi sirat liqaulihi krana dawuh krana mature kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun, yazhafu kang brangkang sapa umat ingsun bungkuk ya ala sirati ing atase wot, wayah bulan tegese brangkang sapa umat ingsun ahyanan kadang-kadang, waya ta'allaqu lan kegantungan ahyanan kadang-kadang. Faja'athu mongko nekani hu ing rajul apa salatuhu sholawate rajul alaya ing atase ingsun. Fa aqamat mongko jumenengaken sapa sholawat hu ing rajul ala qadamaihi ing atase sikil lorone telapak lorone rajul. Wa anqazathu lan nyelamataken sapa sholawat hu ing rajul. Ada seorang laki-laki yang berjalan di atas sirat, jembatan Siratul Mustaqim, jembatan sirat itu, tetapi berjalan dengan cara merangkak, membungkuk, kadang bergelantungan, pantiba, menggantung. Rasul melihat itu, kemudian setelah itu datang sosok yang menjelma sebagai penolongnya. Seseorang yang sedang bergelantungan dan merangkak ini dibangunkan dan dijaganya sehingga kakinya tidak terpleset lagi dan bisa melewati jembatan sirat. Siapa sosok yang menjelma itu? Sholawatnya ketika di dunia ia baca untuk Nabi Muhammad SAW. Hari ini barangkali kita tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya, tidak merasakan manfaat yang begitu besar. Tetapi nanti di akhirat manfaat membaca sholawat sangat-sangat besar. Melewati jembatan sudah sangat tergopoh-gopoh, terlunta-lunta, angel nemen, qad khilati kemarin lah. Saya sudah berusaha payah tapi aulia kayak saat itu ada sosok yang menjelma menjadi seorang yang menyelamatkan, membangkitkan, nuntun sampai akhirnya sampai ke tepi jembatan Siratul Mustaqim. Siapa sosok yang menjelma itu? Adalah sholawat panjenengan ketika hidup di dunia, panjenengan baca berkali-kali diaturkan kepada Rasulullah. As-sholatu taimatsa sholawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi. Iku sababun dadi sebab sababu adai ba'di huquqil Mustafa, dadi sebab nekani sebagian piro-piro hak kanjeng Nabi. Sudah saya sampaikan ya, bahwa Nabi itu berhak sekali didoakan oleh umatnya.
Nah, panjenengan membaca sholawat artinya memenuhi haknya, sebagian haknya Nabi. As-sholatu utai maca sholawat ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutadamminatun nyakup lidzikrillahi maring eling pangeran ta'ala mahuluhur pangeran wa syukrihi lan syukur maring pangeran. Setiap panjenengan membaca sholawat yang artinya adalah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Muhammad, ternyata secara spirit untaian sholawat seperti itu adalah doa yang mencakup zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan termasuk juga syukur kepada Allah. Jadi membaca alhamdulillah itu belum tentu membaca sholawat, tetapi setiap membaca sholawat pasti itu sudah zikir dan sudah bersyukur. Nah, meskipun tidak dengan bacaan alhamdulillah. As-sholatu ta'i maca sholawat ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku doaun dadi donga birrahmati kelawan rahmat al-makrunati kang den barengaken bin ta'zimi kelawan ngegungaken wasana ilan pujian lan puji ala ikhina kang pantes la iqaini kang pantes karone bi maqami sayyidina Muhammad kelawan pangkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat juga menjadi doa untuk memohon rahmat dan memuji kepada Allah. Doa yang pantas dan pujian yang pantas. Karomatil musalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karomatil musalli utawi piro-piro kemuliaane wong kang maca selawat ala Nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siji salatullahi yaitu paring selawate Gusti Allah al Malikil Jabbari. Nomor loro syafaatun Nabil Mukhtari. Tadi ngono nggih, angerti tafsir secara nahwu ya. Karomatil musolli iku salatullah. Karomatil musolli iku syafaatun Nabi. Karomatul musolli iku al-iqtida bil malaika. Karomatul musolli yang pertama salatullah al-malikil jabbar, syafaatun nabi al-mukhtar. Utawi salah sijine karomah maca sholawat iku syafaatun nabi, wujude syafaate Kanjeng Nabi al-mukhtar kang den pilih. Nomor 3 iku al-iqtida'u ngetuti atau panutan bil malaikati kelawan pira-pira malaikat al-abrori kang gawe apik. Pertama manfaatnya adalah Allah memberikan rahmat dengan cara membaca sholawat, kemudian Nabi memberikan syafaat besok, kemudian malaikat memberikan panutan atau tuntunan dengan cara membuat sesuatu menjadi lebih baik. Mahwil khotoya, dan nomor 4 iku mahwul khotoya, mbusek pira-pira dosa, wal auzari lan dosa sama-sama dosa. Khotoya khotiatun salah, wal auzari lan dosa beban. La beriman ya Kang Rahman, wazratun wizra ukhra. Nomor 5 iku mukhalafatul munafiqina wal kuffar. Dengan membaca sholawat itu menjadi panjenengan berbeda, bedani iku mukhalafatun iku bedani al munafiqina wong munafik wal kufari lan pira-pira wong kafir kabeh, karena diidofakan ya akhirnya disambung
Mukhalafatul munafiqina wal kufari. Kalau orang yang baca sholawat tidak mungkin dia itu orang munafik, dia itu orang kafir. Justru dengan membaca sholawat sampai berbeda dengan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Bisa jadi orang-orang dulu itu saya beriman kepada Muhammad, saya beriman kepada Muhammad, tetapi ketika membaca sholawat mereka gelepotan dan hampir tidak bisa. Nomor 6, al-aunu ala qada'il autar. Al-aunu utawi pitulung ala qada'il autori ing atase nekani hajat atau cita-cita, dalam kurung hawaij leh ile cilik-cilik bayar kenal leh. Dengan membaca sholawat panjenengan juga akan cilik-cilik, panjenengan juga akan mendapatkan pertolongan untuk apa? Untuk memudahkan mencapai cita-cita, menggapai keinginan-keinginan yang baik. Nomor 7, tanwirudz zawahiri wal asrari. Tanwiru utawi karomatil musolli iku tanwirudz zawahiri, madangi perkara kang zahir, wal asrari lan perkara kang samar. Perkara yang zahir ya yang di luar batin itulah, sehingga panjenengan mudah bisa membedakan mana yang menipu, mana yang tidak menipu, mana yang mengajak berteman beneran dan mana yang tidak mengajak berteman beneran. Sampai membedakan teman saja ini kadang-kadang kan susah. Tapi cara sahabat Ali ditanya, ya sahabat Ali, ya Ali, berapa jumlah sahabatmu, teman-temanmu? Kata sahabat Ali, kalau mau tanya teman setia jangan tanya sekarang, tapi tanya nanti ketika saya sedang menderita. Kalau mau cari teman ya paling baik itu di meja makan. Maksudnya apa? Kalau mau cari teman ya dengan duit, dengan uang. Tapi mencari teman yang setia bukan di meja makan, tapi di tempat pesakitan. Siapa yang menjengukmu, siapa yang pedulimu, itulah teman yang sejatinya teman. Mulai teman meja makan lagi syukuran, lagi akeh proyek tak gampang nemen, gampang pol. Tapi mencari teman ketika dalam keadaan menderita susah pol. Bahkan setiap orang lari dari kondisimu yang serba menyusahkan atau merepotkan orang lain. Tulan mene lah kak, tulan mene, oh ya sore baik. Barang sore parani, lah kamane durung balik. Kala-kala kunyuknya metu, kunyuk tulani kangen. Isi ditulani sampai duduk kunyuk menurut saya, tapi kan mirip kunyuk. Nah, membedakan sesuatu yang ada di dalam batinnya orang. Baca sholawat. Ya ngomong apa dong? Muter-muter teman. Oh, panutang jebule. Muter-muter suwe nemen. Al-karamatil musolli iku an-najatu, dadi penyelamat min daril bawari, saking omah binasa neraka. Ai annar dalam kurung narun, menyelamatkan panjenengan dari neraka. Ya Rob, dulu nanti ada sekelompok orang kehilangan sekelompok temannya. Kapan? Idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang iman itu sudah habis semua, diangkat dari neraka, tapi ada satu kelompok yang betul-betul kehilangan kelompoknya yang lain. Ya Rasul, ya Allah, hum yasumuna ma'ana, hum yahujjuna ma'ana, hum yusalluna ma'ana, aina
Ya Allah, aina sabuna ya Allah. Ya Allah, di mana teman-teman kami yang dulu berpuasa bersama kami, yang dulu haji bersama kami, yang dulu bermajlis taklim bersama kami tapi sekarang enggak ada, di mana ya Allah? Hanya dicari-cari, dan orang yang kehilangan itu diminta oleh Allah suruh mencari sendiri dan mengangkat sendiri. Itulah yang menjadi dasar, ini rawahu Muslim, riwayat Muslim, sahih hadisnya, menjadi dasar bahwa teman, sesama teman bisa saling memberikan syafaat besok di hari kiamat. Begitu. An-najatu min daril bawar. Sing nomor 9. Dukhulu daril qaror. Dukhulu iku mlebu atau mlebuaken darul qarori ing umah kang tetep, tegese al jannah, swarga. Nomor 10, salamullahur rahimil ghaffari. Salame Gusti Allah ar-rahim kang maha welas asih dalam dunia dan akhirat, al-ghaffari tur kang akeh ampang-ampurane. Nah, wasiat penting, wasiatun ai hadza wasiyatun hammatun utawi iku wasiatun wasiat hammatun kang penting banget pentingnya. Alaika wajib ingatasi sira ya akhi sedulur ingsun, al muhibbi kang padha cinta kabeh, bil ikhtari kelawan ngakeh-ngakehi, minas sholati saking sholawat, ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khuddaman nabi, mongko sak temene pelayane, pira-pira pelayane Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yata'arradu, ora marani kabeh, ora nglawan kabeh, orang nglawan lahum maring khuddam sapa zabaniyatu, malaikat penjaga neraka, malaikat zabaniyah, yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat, ikroman krono oleh ngormati lin nabi maring kanjeng Nabi. Nanti ini menurut seseorang kalian panjenengan itu harus, yang merasa mencintai Rasulullah harus betul-betul memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, sebab besok nanti di hari akhir, di hari kiamat, para pelayan-pelayan Nabi itu akan di dekat lingkungan dekat dengan Nabi Muhammad. Dan beruntungnya adalah malaikat Zabaniyah tidak akan berani melawan, berani menampakkan diri, berani menampakkan mukanya di hadapan Rasulullah, sehingga panjenengan-panjenengan yang mencintai Rasulullah dan ada di samping kanan kirinya Rasulullah tidak akan pernah melewati proses hisab. Karena apa? Karena malaikat Zabaniyah itu ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Zabaniyah itu betul-betul menjaga, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kanan kirinya ikut terjaga gara-gara malaikat ingin menghormati Nabi. Contohnya biasanya mau balik hari gawe contoh sampean dadi watu, kumpul karo watu kaligung ya didol kok urugan no. Tapi sampean watu meskipun gedene kursa beras, ngintil jagung yang mau dikilo regane melu rega jagung. Ya padahal sanjok wis dimasak dan watu be dibuang kaya Allah. Yang sering krungu wis mubalik mencontohkan seperti ini. Ya kakang yang kamu ada biasa sering kayak ya, sampean jadi beras, anu kok gabah sing apa sing lakai sinaran apa le? Gabah gabuk, sampean ngintil bae ngintil, sampean kan gabuk, ora aos, ora halim, ora bisa masak pirang-pirang. Lakai sine, sampean gabah gabuk ngintil karo gabah sing aos, engko bakale pan dikilo, pan didol, kumpulna karo sing aos regane pada. Ada tidak kayak aku parang sebulan parang dislip nah isinya kulit tuh ya kebuang akhirnya ya orang pan kepangan ya. Memang begitu cara menyampaikan diterima atau tidak, selain like and dislike itu ya apa, kemahiran dalam bernarasi, kemahiran dalam memberikan
rasionalisasi. Semakin rasional semakin banyak pengikutnya. Alaika fa inna khuddaman nabi la yata'arradu lahum az-zabaniyah yaumal qiyamah ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad tanfa'ul al-himayatu, mongko teman-teman maring manfaat apa himayatu, apa penjagaan, perlindungan, ma'at taksiri sertane ngurangi ma ing apa bae la tanfa'uhu kang ora manfaati apa mahu ing la tanfa'u kang ora manfaati hu ing ma apa kasratul amali kakean nyambut gawe sing werna-werna. As-solihatu kang soleh ma'a adamil istinadi sertane ora narane sanad ila nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud iku al istinadu tawi istinad maksude ila nabi sallallahu alaihi wasallam al istinadul khasu sanad sing khusus maring Kanjeng Nabi. Karena malaikat juga nggak berani menanyai panjenengan untuk dihisab, panjenengan berada di lingkungannya Rasul, di lingkungannya Nabi Muhammad. Demikian juga nanti banyak amal-amal yang banyak sekali panjenengan lakukan akan tidak memberikan manfaat. Karena apa? Karena tidak ada sanad khusus yang nyambung kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan membaca sholawat seperti yang sampai baca sehari-hari, itu memberikan kemanfaatan berupa perlindungan dengan cara ma'at taksir, mengurangi apapun yang panjenengan amalkan itu tak memiliki manfaat menjadi memiliki manfaat. Yang tadinya tidak memiliki sanad sampai Rasulullah menjadi memiliki sanad sampai Rasulullah. Khairud dunya utawi apik-apike dunya wal akhirati lan akhirat liman kadue wong yusoli kang maca selawat sapa man ala nabi ngatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala matur sapa al Imam Sya'rani lazimaken sapa sira ya akhi sedulur ingsun ala salat ing atase maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mongko satemene sing aran selawat iku min afdholi dzakairil a'mali, setengah saking afdole pusakane pira-pira ngamal. Waqad amaroni lan teman-teman sampun perintani mari ingsun sapa berarti biha kelawan selamat aidun halemane ngarep sapa Sayyidi Abul Abbas Al-Khudri, sapa Sayyidi pendoro kita Abul Abbas rupane Abul Abbas Al-Khudri atau Al-Khudri bebaslah. Sayyid Abul Abbas Al-Khudri. Imam Sya'rani mengatakan kepada seseorang, apa yang dikatakan? Ya akhi, lazim ala salati ala nabi fa innaha min afdholi dzakhairil a'mal. Zuhriyah pusaka. Wahai santriku, lazimkan atau langgengkan, lestarikanlah membaca salawat untuk Nabi Muhammad, sebab dengan salawat itu adalah salah satu pusaka yang paling baik. Itu waqad amaroni biha aidon Sayyidi Abul Abbas, dan guru saya Abul Abbas juga telah menyuruh hal yang sama. Ala salati wa qala matur sapa Abul Abbas dawim mudawamah kena sapa sira ala salati ngatasé maca selawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da subuh ing dalem sawise waktu subuh kula yaumin ing dalem saben-saben dina ila tulu'is syamsi maring muncule srengenge.
Jare Imam Abu Abbas Al-Khudri, sampai langgengkan saja membaca sholawat setelah subuh sampai matahari terbit, yang paling setengah jam kan. Summa udhkur, nuli dzikira sapa sira Allah ing Gusti Allah, ba'da ing dalam sawise maca sholawat, atau ba'da ing dalam sawise tuluq syamsi. Faqalat mongko matur lahu maring Abul Abbas Al-Khudri, fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Abul Abbas Al-Khudri, sam'an kelawan kringokna, wa ta'atan lan kelawan manut. Sam'an wa ta'atan, siap kayak kowe maksudnya. Sampai lebih baik melestarikan sholawat setelah subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Dan setelah baca sholawat, baca zikir, ingat kepada Allah. Gampang kan? Enggak paling setengah jam setelah setiap hari. Jawabannya apa? Siap, sami'na wa ata'na. Wa khasalana kasilika dua ingsun, wa li asabilan kanggo kanca-kanca ingsun bidalika kelawan mengkono-mengkono maca sholawat sadurunge meletek sampai meletek. Apa khairud dunya, apik-apike dunya, wal akhirati lan apik-apike akhirat, wa taysirul arzaqi lan oleh lan gampangaken ing pira-pira rezeki. Kemudian setelah saya baca sholawat setiap ba'da subuh sampai matahari terbit, barulah berhasil sesuatu yang saya dapat rasakan. Dan bukan hanya saya yang bisa merasakan, tapi teman-teman saya juga bisa merasakan. Apa yang dianggap kamu itu berhasil? Khairud dunya, harta yang banyak, wal akhirah, dan saya tetap bisa menjaga kehidupan akhirat, wa taysirul arzak, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Bi haitsu law kana ahlu Misra, kelawan sekirane lamun ana sapa ahlu Misra, penduduk negara Mesir, kulluhum ya sakabane ahlu Misr iku ailati keluargane ingsun, ma hamaltu ora bakal bisa gawa sapa ingsun lahum maring ailah hamman krono susah. Setelah saya membaca salawat itu diberikan khairud dunya wa khairul akhirah, yang banyak sekali. Saya hanya baca salawat tetapi saya diberi rezeki yang luar biasa melimpah, sehingga saya boleh ingin mengatakan begini, seandainya satu negara Mesir penduduknya semua adalah keluarga saya, maka saya tidak akan pernah bisa membawanya karena susah, tetapi saya bisa membawanya karena cerem, harta saya sangat banyak. Ayo kowe karoman nyong duit akeh nemen gara-gara maca sholawat, sehingga nek sategal kowe sadulure nyong kabeh terus tak cak piknik ning Bali, cak umroh cerem sategal tak gawa kabeh. Ayo Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bisolati ala nabi, kelawan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatasilu anjuk bin nabi kelawan maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Said Ahmad Ad-Dahlan, matur sapa Said Ahmad Dahlan, as-salatu ala nabi utamma salat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nafiatun manfaati bi ayyi sighatin, kelawan endi-endine bentuk kanat kang ana apa sighah kang ana apa sholawat. Kata Sayyid Ahmad Dahlan, membaca sholawat dalam berbagai bentuk yang sudah ada itu memberikan kemanfaatan. Wala sa'alan orang ana suwiji-wiji anfa'u kang luwih manfaati ditanwir qulubi maring madangi ati, wa wusulil muridina lan wusul murid-murid ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla min hasaqi sholawat. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih bermanfaat daripada sholawat. Bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal menerangi hati, dalam hal wusul kepada Allah. Orang sholat sampai wusul kepada Allah itu susah sekali. Zikir sampai wusul kepada Allah itu susah sekali. Tapi belajar dengan diawali dengan membaca sholawat, insya Allah yang susah-susah seperti itu, yang sulit-sulit seperti itu akan dilampaui dengan sangat mudah. Tetapi dijalani dengan keseriusan.
ilallahi azza wa jalla minha tinimbang sholawat. Fa innal muwadziba krana mongko satemene wong sing rajin tekun ala sholati ngatasé maca sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsulu hasil lahu kaduwe man muwadzib itu apa anwarun katsiratun nur yang banyak. Wa bi barakati halan kelawan barokah maca selawat ya tasilu nyambung bin nabi kelawan Kanjeng Nabi au yajtami atawa ngumpul biman kelawan wong yusilu kang nyampeaken sapa man hu ing nabi bulah hu ing man ilahi maring nabi atau hu ing nabi ilahi maring man. Sampai baca sholawat dengan berkahnya sholawat, akhirnya panjenengan menjadi nyambung ruhnya dengan Nabi Muhammad, sehingga akan berhasil di hidup di dunia ini. Panjenengan berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang sering membaca sholawat. Khususan mulai ngantuk ya, khususan terkhusus idza kana mal istiqomati nalikane ana sapa rajul mal istiqomati sertane istiqomah temenan di sini. Wa khususun terkhusus fi akhir zaman ing dalam akhir zaman ini sudah zaman akhir inda qillatil mursidina ing dalam nalikane dadi satitik para mursid tarekat itu sudah hampir enggak ada, hampir punah. Wal tibasil umuri lan campur aduk ke pira-pira perkara yang baik dan yang buruk itu tercampur aduk, bagian yang batil dan bagian yang hak tercampur aduk, tercampur dalam satu, namanya satu majelis taklim atau majelis tabligh akbar atau gerakan subuh berjamaah atau maulid akbar. Ada barang yang hak, barang yang benar, ikhtilat di sana, tetapi kita tidak bisa membedakan lagi. Ada takhallutul hak, takhallut bainal haq wal batil. Akhir zaman faman mongko sapane wong arep kang ngersakaken sapa man hidayat al khaliqi pituduhe makhluk wa irsyadahum lan pituduhe makhluk fa alaihi mongko iku tetep ing atase man ayak muro ing yento perintah anasa ing manusa awamahum ing wong-wong awamen nas wa khawasuhum lan wong khususin nas bil istighfar kelawan maca istighfar wa sholati lan sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat itu dari siapapun dalam bentuk bahasa seperti apapun, redaksi apapun itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Tempo hari sudah diterangkan bahwa membaca salawat tidak butuh guru, beda dengan zikir, beda dengan kaifiyah sholat dan yang lain-lain. Tetapi salawat ini tidak butuh zikir. Sebab apa? Sebab salawat dengan baca langsung disampaikan ke Rasulullah, langsung diterima oleh Allah. Tidak butuh sanad itu. Sebab syaikhuhu wa sanaduhu ya sahibuha. Sebab sanad dan gurunya orang yang membaca sholawat yaitu ya orang tersebut, orang itu sendiri yang membaca sholawat. Tuh. Dan dia sendiri yang paling tahu sholawat saya ini berkualitas atau tidak. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa sholati ala nabi qala Syekh radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Break dingin ya. Oh, lanjut titik maning. Kacamata ini leh.
Halo Sabis.
Siyami akeh puasa, wal qiyami lan akeh sembayang, alaihi ngatasé man, alaihi iku tetep iku alaihi wajib ing ngatasé man, alaihi wajib ing ngatasé man ayushila ing yento insahola yang syaghilu syaghala yusyaghilu yana ana maf'ule ayyushghila ing yento ngetunggulaken sapa man nafsahu ing awak dheweke man bisolati kelawan maca selawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang sering tertinggal sholatnya, sering tertinggal puasanya, dan dengan jumlah yang banyak, bukan karena sungkan, bukan karena orang kuat, bukan karena kelalaian atau karena disengaja, maka sebaiknya dia menyibukkan diri dengan membaca sholawat. Tapi lagi-lagi jangan dijadikan ini sebagai standar, karena standar yang paling utama adalah syariatnya dulu. Misalnya besok kemarin saya ketinggalan sholat, hari ini kalau bisa dikodok dan membaca sholawat. Jangan sholawat dijadikan sebagai penambal atau pengganti sholat. Salah itu ya. Iya, paling menjadi penyempurna secara syariatnya dulu, meskipun Allah punya kehendak lain barangkali, tapi ngapain kita memikirkan kehendak Allah yang tidak kita ketahui. Lebih baik syariatnya kita jalani dulu. Kalau syariatnya sudah dijalani, kapan saatnya kita akan futuh, kita akan diberikan kode-kode, isyarah-isyarah oleh Allah. Kalau memang kita mau melalui jalan thariqah, ya kita akan dituntun sampai ke sana. Orang belajar tasawuf, belajar thariqah itu harus suluk, bukan hanya teori. Kalau hanya teori, ia nggak pernah merasakan manisnya la ilaha illallah, nggak pernah merasakan manisnya tasawuf. Kalau hanya berteori, harus suluk, ya amal, ya wirid, ya uzlah, ya banyak hal harus. Fa innaka mongko satemene sira la fa'alta lamun nglakoni sapa sira fi umrika ing dalam urusan sira ngamal ing apa kula taatin ing saben-saben ketaatan summa sholanuli maca selawat Allah ing Gusti Allah alaika ing atase sira salatan wahidatan ing sholawat yang siji rojahat mongko ngungguli apa sholawatil ka sholatil wahidati apa mengkono sholawat yang siji ala kulli ma ing atase saben-saben perkara amil takang ngamal sapa sira ing ma fi umrika ing dalem urusan sira kullihi ya sekabehane umur min jami'il ta'ati saking sekabehane urusan taat liana kalau satu menesira tu salimatu salawat ala qadri wus'ika ing atase ukurane samampune sira wallahu ta'ala Gusti Allah azza wa jalla mahul hurmuhu agung yusolli maca salawat sapa Allah ala hasbi rububiyatihi ing atase ukurane sifat kepengerane Gusti Allah. Hadza utawi iki kuwi zakarat nalikane ana apa salat zakarat nalikane ana apa
Apa sholawat? Sholatan iku sholawat siji wahidatan kang siji. Fa kaifa mongko hale kaya apa ida sholat nalikane maca sholawat alaika ing atas sira sapa Allah azza wa jalla asra ing 10. Kalau saja panjenengan menyibukkan dengan sholawat, maka saya kasih tahu, jika panjenengan beramal mengamalkan semua ketaatan, kemudian Allah membaca satu sholawat yang dihaturkan kepadamu, kepada hambanya, maka sudah barang tentu sholawat Allah yang satu ini rojahat, akan mengungguli nilai atau pahala seluruh amal taatmu itu, mengungguli ala kulli ma amiltahu fi umrika kullih, mengungguli atas semua sesuatu yang sudah kamu perbuat dan semuanya min jami'i taat, dari seluruh amal ketaatan. Sebab apa? Li'annaka tusolli ala qadri wus'aika, sebab kamu itu membaca sholawat dengan penuh kemampuan, dan Allah membaca sholawat dengan penuh kekuasaan sebagai Tuhan. Dan ini yang menjadi sholawat satu akan mengalahkan semua amal ketaatan. Begitu. Syekh Syahroni utawi Syekh Syahroni wassalatu ala nabi lan sholawat ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syahroni matur sapa Imam Syahroni radhiyallahu an, ukhida den alap alaina ing atase kita apa ahdu janji, al-ahdul am, janji umum, minan Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nuksira ingin toh ngake-ngakin sapa kita minas sholati saking maca sholawat wan taslimi lan maca donga slamet ala Nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem bengi wa naharun nang dalem awan wa nadhkuruna nutur sapa kita li ikhwanina maring pira-pira sedulur kita mak ing perkara bidzalika kang ana ing dalem mengkono-mengkono akeh-akeh sholawat minal ajri wa thawabi saking umpalan ganjaran wa narhabulan seneng hum ing ikhwan fihi ing dalam ajr lan thawab apa fihi ing dalam ajr lan thawab kullu targhib utawi saben-saben perkara kang den senengi izharon hale katon atau nyata lima habbatihi maring mahabbah maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in jalul mongko lamun nalikane dadiaken sapa wa in jalulan lamun senajan dadiaken sapa ikhwan wiridan ing wirid kula yamin wa lailatin dalam saben dina lan saben wengi sabahan ing dalam waktu esuk masan dalam waktu sore min alfi salatin saking 1000 selawat ila asrati alafin maring 10.000 salatan apane selawate kana moko ana apa karena mengkono apa dalika mengkono maca selawat iku min afdhalil amali setengah saking mulia-muliane amal. Busra manamiyatun rohmu siji, busra manamiyatun tegese bulak paham yang terpol salatan kana dzalika min afdhalil a'mal. Salawat yang satu itu salah. Saya sudah berjanji dengan Rasulullah untuk apa? Untuk memperbanyak membaca salawat dan membaca donga selamat baik di malam hari maupun di siang hari. Kemudian kami juga menceritakan kepada teman-teman kami tentang pahalanya membaca salawat, tentang sesuatu mengapa saya menjadi senang membaca salawat. Itu kata lima habbati,
karena mahabbah saya kepada Rasulullah. Seandainya mereka menjadikan wiridan ini, sholawat ini menjadi wiridan setiap hari, setiap malam, baik pagi maupun baik sore, dari 1000 menjadi 10.000, pasti itu merupakan amalan yang paling baik. Busra utawi kabar gembira, manamiyatun kang bangsa ngimpi, rokun siji kang nomor siji. Sama pati, sama pati. Qala Syaikhul Mawahib Asy-Syadzili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ya Rasulullah salatullah asra ala man shalla alaika marratan wahidatan hal zalika liman kana hadirul qalbi qala la wallahu alam bissawab. Antuk.